Hai, kembali lagi di sini di model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, 3 dan model pembelajaran PKN berbasis portofolio di kelas 4, 5, 6 SD atau MI. Saya Ridawati Manalu dengan nomor induk mahasiswa 85605738. 1. Hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematis adalah bentuk pengorganisasian pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran bentuk ini, peserta didik belajar melalui pemahaman dan pembiasaan perilaku yang terkait pada kehidupannya. Peserta didik belum secara formal diperkenalkan pada mata pelajaran. Tujuan akhir dari pembelajaran tematik adalah berkembangnya potensi peserta didik secara alami sesuai dengan usia dan lingkungannya. Dalam pembelajaran berbasis mata pelajaran, peserta didik sudah secara formal diperkenalkan kepada mata pelajaran yang ada dalam kurikulum SD atau MI. Adapun langkah-langkah pembelajaran tematik secara umum sebagai berikut. A. Mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang ada dari setiap mata pelajaran. B. Memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. C. Membuat matriks atau bagan berhubungan kompetensi dasar dengan tema atau topik-topik. D. Membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk matriks atau jaringan tema. E. Menyusun silabus berdasarkan matrik atau jaringan tema pembelajaran tematik. F. Menyusun rencana pembelajaran tematik. Model pembelajaran PKN tematis di SD. Model pembelajaran PKN tematis di SD diantaranya model Webbed. Model Webbed sering disebut dengan jaring laba-laba. Model Webbed atau jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui pembelajaran mata pelajaran. Tema dalam model ini dapat dijadikan pengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Oleh karena itu, model ini pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan yang bertolak dari pendekatan tematis intern atau antar mata pelajaran dalam mengintegrasikan bahan dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya model connected. Model connected berhubungan dilandasin anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Misalnya, butir-butir pembelajaran ideologi Pancasila, hukum dan ketatanegaraan atau materi tentang hak, kewajiban, ketertiban demokrasi dapat dipayungkan pada pelajaran PKN. Selanjutnya, model integrated. Model integrated merupakan model pemanduan sejumlah tema atau topik pembelajaran dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya lama dalam sebuah tema atau topik tertentu. Model ini berangkat dari adanya tumpang tindih beberapa konsep, keterampilan dan sikap yang dituntut dalam pembelajaran sehingga perlu adanya pengintegrasian multidisiplin. Langkah-langkah model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio diantaranya 1. Mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. 2. Memilih masalah untuk kajian kelas. 3. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. 4. Mengembangkan portofolio kelas. Model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, 6. Model pembelajaran portofolio, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, berpartisipasi, juga dapat bekerja sama dengan siswa lainnya. Walaupun setiap kelompok dalam penyusunan portofolio mempunyai tugas yang berbeda-beda, tetapi mereka harus berbagi informasi dan pemikiran sehingga setiap kelompok dapat melengkapi tugasnya dan dapat mengetahui kemajuan-kemajuan dari masing-masing kelompok. Walaupun setiap kelompok mengerjakan pengalaman-pengalaman tertentu, namun secara keseluruhan membentuk suatu kerangka pemikiran yang utuh sebagai suatu proses pemecahan masalah yang kritis dan kreatif. Setelah kelompok mengerjakan tugasnya,
Hasil karya dari kelompok ini ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Kemudian guru menjelaskan spesifikasi portofolio yang terdiri berikut ini. 1. Seksi penayangan. Seksi penayangan bertugas penayangan yang ditempatkan pada lembar panel atau poster yang terbuat dari papan busa, kardus, atau papan yang sejenis dengan ukuran yang kurang lebih 1 meter persegi atau bentuk lainnya sesuai dengan daya kreativitas siswa. Tayangan ini hendaknya dibuat sama sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan yang ditayangkan dapat berupa pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber, peta grafik, karya seni asli, gambar, dan tidak diperbolehkan adanya tayangan ulang atau duplikasi oleh kelompok lainnya. 2. Seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi bertugas bahan-bahan yang paling baik untuk didokumentasikan atau memberi bukti penelitiannya. Bahan-bahan tersebut mewakili contoh-contoh penelitian terpenting dan atau bermakna yang telah dikerjakan siswa. Bahan tersebut disatukan dalam sebuah map, order, atau sejenisnya.